mengenai kredo rasuli, mengenai kredo rasuli ini wajib nggak ini di setiap gereja ada ini, bos? Om Burhan. Wajib, wajib sebetulnya kan pengakuan iman rasuli. Kenapa kita tanya jawab kayak gini? Ini kan supaya kita punya apa ya? Kita punya insting atau pemahaman yang membuat iman kita bertumbuh kan? Itu aja. Ya ada juga gereja-gereja sekarang yang nggak ada pengakuan iman rasulinya gitu kan. Tapi sekarang kalau tidak mengerti tentang pengakuan iman rasuli, apa kita ngerti tentang teologi dan kristologi? Pasti dengan adanya pengakuan iman rasuli ini membantu kita supaya mendapat apa ya? Itu garis besar tentang keimanan Kristen. Gitu. Tuhan Yesus itu siapa, ya kan? Gini Bang Burhan, tandanya kita memegang teguh hasil 7 konsili ekumene itu kan iman kita ini kan mempunyai sejarah yang panjang ya. Tandanya kita telah memegang teguh hasil-hasil dari ke-7 konsili itu ya, yang ekonomis itu, ekumenis itu ya, kita membawa dalam tata ibadah kita itu pengakuan iman rasuli ya. Tapi beberapa saya lihat di gereja Protestan dalam ibadahnya tidak melakukan itu ya. Dan menurut saya ini kalau nggak dilakukan itu yang rentan atau yang cenderung bisa dimasuki ajaran-ajaran sesat itu dari liar-liar gitu loh. Tapi karena saya dari gereja Lutheran ya, itu wajib itu kita mengucapkan iman percaya itu. Dan kalau saya lihat memang itu ringkasan dari hasil-hasil konsili itu. Bagaimana iman kita terhadap Allah Tritunggal, terhadap gereja, terhadap pengharapan-pengharapan kita, kan begitu. Iya, betul. Jadi betul. Tadi aku ada sempat dapat info gitu. Jadi ada beberapa gereja, saya nggak mau menghakimi apanya ya, nggak menggunakan yang namanya pengakuan iman rasuli sama doa Bapa Kami. Itu gimana itu apanya, Pak? Pandangan gereja mula-mula gitu. Kalau pandangan gereja mula-mula ya pasti wajib ya. Cuma mestinya kita kembalikan lagi ke orangnya. Kira-kira kalau nggak pakai itu impactnya apa? Kan gitu. Kalau gereja pasti pakai. Misalnya kayak gereja Ortodok, Katolik pasti pakai. Yeah. Terus HKB, gereja-gereja Lutheran klasik itu pasti pakai. Aku nggak tahu kalau GRI ada nggak? Yeah. Gereja Reform. Jadi GPIB pakai ya? Masih. Ya. Terus ya itu sebetulnya itu ya, supaya kita bisa dapat gambaran ringkas tentang keimanan Kristen. Dan itu juga hasil konsili itu. Konsili itu kenapa penting? Karena konsili itu digunakan istilah apa ya? Itu adalah hasil ilham Roh Kudus. Ya, hasil keputusan Roh Kudus. Karena para bapak-bapak gereja yang berkonsili itu mereka adalah kelanjutan dari para rasul kan. Para rasul juga berkonsili. Baca Kisah Para Rasul 15 ayat 1, sidang di Yerusalem. Itu konsili pertama kali sebetulnya. Jadi itu adalah keputusan dari Roh Kudus. Kalau kita mengimani tentang Roh Kudus, mengimani tentang Alkitab, itu juga hasil konsili ya, konsili Kartago ya, Alkitab. Maka kita juga harus percaya tentang pengakuan iman rasuli. Karena apa? Karena kita harus berpegang teguh pada ajaran para rasul. Para rasul ini orang yang direkrut sama Yesus langsung untuk mengajarkan apa yang diajarkan. Ya kan, Matius 28 ayat 19. Jadi mestinya memang harus gitu. Bahkan ya untuk orang yang mau menjawab, yang sering tanya jawab Kristen, ya misalnya Islam ya, nanya tentang keimanan Kristen.
saya punya pendapat ya. Misalnya Islam nanya nih, kadang kan mereka suka pertanyaan-pertanyaan botol ya. Yesus itu Tuhan nggak? Menurut saya jawabannya ini. Coba kamu baca pengakuan iman rasuli aja, gitu. Biar tahu, daripada dia nanya-nanya nggak jelas kan. Menurut saya kayak gitu. Tapi kalau ada gereja yang nggak mau pakai, ya itu kembali lagi urusan gerejanya. Tapi kalau ada jemaatnya yang jadi nggak ngerti tentang kristologi, ya itu jadi resiko gerejanya juga. Gitu. Nanti jadi kayak Bililin, Malikil, ya kan? Gitu. Iya. Berarti memang sebagai landasan orang Kristen memang itu memang harus ya, wajib ya. Iya, kalau di gereja karena kita ini kan kami dan juga syahadat rasul. Iya. Sekarang yang ditekankan bukan doa Bapa kami loh, malah doa Yabes. Doa Yabes. Tahu nggak doa Yabes? Apa tuh Yabes? Gimana lagi tuh? Gimana? Ada lagi lagunya tuh. Ada lagunya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Jadi doa ini untuk ya menekankan kepada kemakmuran gitu loh, bukan kepada doa Bapa kami yang mengatakan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Gitu. Berarti itu sama kayak permohonan berkat pada umumnya ya, Om ya? Iya, padahal Tuhan Yesus kan sebetulnya menekankan ke doa Bapa kami. Kenapa doa Bapa kami? Karena di situ ada kata-kata berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kenapa coba? Kenapa harus makanan kami yang secukupnya pada hari ini? Karena supaya kita besok berdoa lagi, ya nggak? Kalau udah cukup selama setahun, ya nggak usah berdoa lagi kan? Gitu. Hubungan tentang kematiannya gimana? Apakah ada hubungannya tentang kematian Yesus menjelang kematiannya? Itu kan belum peristiwanya sebelum Yesus ditangkap, diserahkan, diadili, dibunuh, mati lalu bangkit kan, itu peristiwanya. Itu ada hubungannya nggak? Ada di Mazmur kejadian manusia untuk sebentar ya. Di Alkitab itu ada ayat di Mazmur untuk menyeka kaki Tuhan. Pernah baca nggak? Mungkin pernah. Jadi itu adalah suatu penghormatan. Oke. Itu adalah suatu penghormatan buat Tuhan Yesus yang dimana dia itu yang kakinya Yesus dibasuh itu kan pakai rambut kan, betul nggak? Betul. Dalam Lukas 7 sama Yohanes 2 ya kalau nggak salah. Iya benar. Ya, jadi ada di dalam ayat Alkitab di Mazmur ya. Itu kisah tentang orang yang mencium kaki Yesus. Itu ada, coba minta tolong dibaca Mazmur 2 ayat 11. Coba. Jadi itu bentuk penghormatan nih, bentuk bahwa kemanusiaan Yesus itu betul-betullah Tuhan. Itu bentuk penghormatan. Mazmur 2 ayat 11 ya. Dia adalah Tuhan, kemanusiaan dia. Mazmur 2 ayat 11. Bahwa memang dia adalah. Coba Mazmur 2 ayat 11. Okay. Mungkin. Mazmur 2 ayat 11. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Iya. Yang dilakukan sama perempuan itu mencium kaki Yesus juga. Gitu. Tes. Iya, dengar. Cek. Dengar. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Ini Tuhannya huruf besar semua. Ini Yahweh ini ya. Iya. Itu bukti perempuan itu menghormati Yesus dengan mencium kakinya dia.
Iya, saya catat ya ayatnya tadi yang dikasih. Saya baca ulang lagi nanti. Soalnya gini, Om Burhan, gue pernah banyak ya kalau filmnya Tuhan Yesus itu kan banyak versinya ya. Cuman saya lupa di versinya siapa gitu. Itu peristiwa itu dijelaskan hubungannya kepada anak domba yang nanti akan disembelih itu. Dalam tradisi itu harus anak domba itu harus tinggal dulu dalam rumah seseorang itu. Dia harus tinggal, lalu kakinya itu diminyaki sebelum dia nanti pada saatnya dia akan disembelih. Cuman film itu saya nggak nemu gitu loh, maksudnya ayatnya apakah memang dalam tradisi seperti itu gitu, apakah memang itu gambaran kan tipologi daripada Kristus. Iya, kalau itu aku belum tahu ya ada ayat kayak gitu. Tapi kalau film ini yang udah saya pernah bilang, saya nggak setuju kalau misalnya kisah-kisah di Alkitab, khususnya Tuhan Yesus ya, difilmkan. Karena kita ini pasti akan nonton film dulu baru baca Alkitab kan. Nah, kalau kita sudah punya paradigma dari nonton film yang sudah diimprovisasi sama sutradara, pasti kita akan terganggu sama film-film itu. Makanya gereja dari timur itu nggak pernah memfilmkan. Mungkin kalau tokoh-tokoh lain, tokoh-tokoh orang suci ya lah. Tapi kalau Yesus itu semestinya tidak difilmkan dan tidak dipatungkan. Karena apa? Gambar itu udah cukup, ikon itu udah cukup luas. Kalau dipatungkan itu akan mempersempit makna teologisnya. Kalau difilmkan ini akan cenderung bias gitu. Kayak kita lihat, nggak usah gitu ya, kita lihat Tuhan Yesus itu bule. Saya baru lihat tadi nonton di TikTok, ada anak kecil bule lagi jalan sama bapaknya nyari TV gitu. Terus dia ketemu sama orang bule juga, gondrong, rambutnya gelombang, jenggot, kumisan. Terus anaknya bilang apa? Daddy, he is Jesus katanya gitu. Jadi dia ngeliat itu. Kira-kira dia nanya ya, is that Jesus ya kan? Iya, Daddy, terus is that Jesus? Ya kan? Ya banyak yang gitu. Bahkan film Mary. Udah nonton film Mary belum? Saya juga terpengaruh itu gara-gara film. Sudah yang dari Netflix ya kan, Netflix ya. Ada. Itu juga saya nemuin ini sih kejadian-kejadian yang sebenarnya tidak biblikal ya, cuman bagi saya sih masih positif aja sih. Lanjut Bang. Ya karena gini, ya kita meskipun anggap itu sebagai entertain, tapi itu langsung ke keimanan kita jadi ya imbasnya jadi mulai agak gimana ya. Jadi banyak yang nggak masuk di akal jadi gitu. Di film Mary itu ada Lucifernya ditegur sama Gabriel kan. Terus entah bagaimana Bunda Maria dikirim ke Bait Allah. Terus itu kesannya tuh kayak dia dititipin gitu. Padahal kalau baca di Sinaksarion ceritanya nggak kayak gitu. Jadi banyak improvisasi sutradara yang sebetulnya nggak sesuai sama Alkitab, itu berbahaya. Nah sama kayak ayat tadi ya, setahu saya belum pernah baca ada yang tentang kaki domba itu. Nah kalau misalnya nggak ada, itu berbahaya, gitu. Itu berbahaya. Nanti larinya jadi kemana-mana. Dan kita jadi membela keimanan kita pakai asumsi ya.